Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Angelista. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti baik banget kan? Alhamdulillah ya. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman selalu menerapkan protokol kesehatan yang 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, di video kali ini aku mau bagi ilmu sama kalian semua tentang Group and Organizational Structuration Theory. Nah, apa sih grup itu? Nah, grup itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi, teman-teman. Nah, dalam hal ini, grup itu dapat terdiri dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya, sampai ratusan, ribuan, bahkan lebih loh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam kelompok itu. Nah, kelompok itu ada 2, yakni kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, apa sih kelompok primer dan kelompok sekunder itu? Kelompok primer itu adalah suatu kelompok yang mana jumlah anggotanya itu sedikit, namun tidak setiap kelompok primer itu dengan jumlah anggotanya sedikit. Nah, dari sini tujuan kelompok primer itu adalah agar membangun suatu hubungan persoalan itu sendiri, walaupun terkadang terjadi sebuah konflik yang mana setiap dari anggota kelompok primer itu akan menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan sesama anggotanya. Nah, biasanya hubungan di dalam kelompok primer itu bersifat informal, yakni nggak resmi, terus intim, akrab, personal, serta total. Nah, kayak contohnya kayak keluarga. Pelajaran selanjutnya yakni kelompok sekunder. Nah, di sini kelompok sekunder itu adalah suatu kelompok yang jumlahnya itu banyak. Nah, hubungan antar anggota sekunder ini memiliki sifat impersonal yang mana tidak saling kenal dengan secara pribadi, di mana lebih diwarnai dengan adanya kompetisi serta jarang tatap muka. Nah, dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak dapat membangun hubungan yang emosional dengan baik. Nah, hubungan yang terdapat di dalam kelompok sekunder ini lebih bersifat fungsional, yakni yang mana orang itu bukan dilihat dari segi siapanya, namun lebih dilihat dari segi apa kegunaannya bagi pencapaian tujuan kelompok tersebut. Nah, contohnya nih kayak universitas, sekolah, terus organisasi buruh. Nah, agar tercapai tujuan tertentu sehingga para anggota kelompok tersebut lebih berperan sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Nah, sifatnya ini impersonal, teman-teman, yakni tidak bersifat pribadi dan parsial, yakni bagian dari keseluruhan itu, formal, serta dilandaskan pada kemanfaatan kelompok semata. Organisasi. Nah, organisasi itu biasanya terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek nih, seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang terhadap masyarakat. Organisasi itu sendiri adalah sebuah perkumpulan sosial atau wadah untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan juga efisien. Contohnya kayak IPNU. Nah, untuk mempunyai visi misi tersendiri dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakannya organisasi di mana perkumpulan tersebut adalah untuk mencapai tujuan itu. Nah, dalam berorganisasi nih teman-teman, setiap individu itu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut kita akan bahas tentang jenis-jenis organisasi. Organisasi itu ada 2 juga, yakni organisasi formal dan organisasi yang informal. Nah, organisasi formal itu adalah organisasi yang mempunyai struktur yang jelas, tujuannya jelas, pembagian tugas yang jelas pula nih. Biasanya organisasi formal ini berhubungan dengan kerja kekuasaan, contohnya kayak sekolah. Nah, organisasi informal itu adalah sebuah perkumpulan 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak dapat disadari. Contohnya nih kayak arisan ibu-ibu sekampung, terus belajar bersama anak-anak, terus camping, dan lain-lain. Nah, dari situ terdapat satu syarat-syarat dari organisasi. Nah, organisasi itu tersendiri agar suatu partisipasi dalam organisasi dapat berjalan efektif, maka membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mutlak juga. Contohnya kayak dana, terus waktu, subjek partisipasi.
Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk dari organisasi yang bisa kalian lihat. Dari yang pertama sampai yang terakhir, persamaan komunitas, organisasi maupun kelompok itu yakni sama-sama melibatkan individu dengan individu lainnya. Sama-sama sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan masing-masing. Kayaknya waktunya udah selesai ya. Nah, maaf banget kalau penjelasan aku tadi kurang memahamkan atau kurang enak untuk didengar. Maaf banget ya teman-teman. Saya Aiman Melisat, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.